Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam beretika bisnis, hubungan etika konsumen dan perusahaan. Lalu bagaimana etika pengambilan keputusan dalam perusahaan, lalu materi good corporate governance, dan materi corporate social responsibility. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan materi yang pertama dulu ya. Prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa yang ada berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Dalam prinsip ini itu yang paling mendasar dari etika berbisnis, kejujuran sebagai salah satu kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Jika Anda tidak jujur, bisnis Anda tidak akan bertahan lama. Prinsip ini berlaku untuk semua kegiatan bisnis seperti jujur kepada konsumen tentang produk dan jujur dalam perusahaan dengan pihak lain. Nah, secara umum, bisnis yang berjalan tanpa prinsip integritas tidak akan bertahan lama. Bagi pengusaha, kejujuran itu mengacu pada kualitas produk. Tidak hanya itu, umumnya juga berlaku terhadap harga barang yang akan dijual kepada konsumen. Intinya, kejujuran berdampak besar bagi pada proses manajemen bisnis ketika pengusaha tidak jujur. Dan apalagi jika bagi perusahaan di era digital saat ini, tingkat persaingan sangat tinggi dan membutuhkan prinsip kejujuran sebagai prinsip etika bisnis yang harus dipatuhi dalam menjaga loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab orang yang mandiri. Berarti orang yang dapat mengambil keputusan, lalu melaksanakannya sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakininya. Dengan kata lain, pengusaha itu harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Selain itu, pengusaha perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan perhitungan. Tujuannya adalah untuk menyadari sepenuhnya tentang kewajibannya dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, pengusaha perlu memahami bidang usaha di mana mereka berada. Nah, prinsip otonomi ini juga harus diterapkan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat di sini itu dilakukan dengan meninggalkan apa yang dianggap bertentangan. Jika prinsip ini tidak hanya mengikuti nilai dan norma umum, tapi juga mempertimbangkan persepsi batin dalam membuat pilihan terbaik. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan itu menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum, dan lainnya. Nah, prinsip etika bisnis ini itu menuntut setiap orang yang terlibat untuk memberikan suatu kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis yang digelutinya. Nah, prinsip ini itu masing-masing pihak akan diperlakukan sama sesuai dengan haknya. Dengan begitu, maka bisnis akan berjalan dengan aman sesuai dengan prosedur dan harapan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, asas keadilan ini itu sangat erat kaitannya dengan hak untuk diperlakukan sama menurut peraturan yang berlaku. Jadi efeknya itu bagi perusahaan sangat baik untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan itu menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Nah, artinya dalam setiap tindakan bisnis itu harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Prinsip etika bisnis ini bukanlah prinsip bersyarat, karena semua pihak tidak merasa dirugikan. Prinsip saling menguntungkan mencerminkan sifat dan tujuan perusahaan, karenanya menuntut pihak untuk mendapatkan keuntungan dari melakukan bisnis. Jika
kalian jujur dengan mitra bisnis Anda, akan tahu bahwa perusahaan berada di jalur yang benar. Selanjutnya yaitu kelima, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini itu dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang itu harus dihormati sebagai manusia. Selain itu, prinsip ini membangun kepercayaan konsumen. Prinsip integritas yang satu ini tuh perlu untuk dilakukan oleh semua pihak, dari terlibat dalam bisnis, baik pemilik usaha, karyawan, maupun pemilik perusahaan. Nah, integritas yang tinggi itu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Jadi dalam setiap prinsip ini tuh yang diterapkan perlu dijalankan dengan keseluruhan untuk hasil maksimal. Penjelasan ini saya ambil dari sumber artikel Details Prinsip-prinsip Etika dalam Berbisnis oleh Dr. Joseph Teguh Santoso, Magister Komunikasi, alumni Universitas Telkom. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari contoh prinsip dari etika berbisnis, yaitu pertama contoh dari prinsip kejujuran. Dalam berbisnis itu kita harus jujur ke calon investor soal kondisi perusahaan kamu, yaitu seorang bos di sebuah startup, tapi sayangnya profit startup yang kamu rintis itu tidak memuaskan. Nah, jangan cuma karena kamu ingin dapat dana yang banyak, kamu memberikan kondisi perusahaan secara tidak jujur. Perilaku seperti itu tuh sangat tidak etis bila diterapkan di dalam sebuah bisnis, karena namanya investor sejatinya ingin mencari keuntungan dari uang yang mereka gelontarkan. Namun mungkin keuntungannya tidak dari jangka pendek tetapi jangka panjang. Kedua yaitu contoh dari prinsip otonomi. Dengan kata lain, prinsip contoh ini itu yang baik dan benar. Dalam pebisnis itu harus hati-hati dalam memperhitungkan keputusan dalam penerapannya. Nah, pengusaha itu harus memiliki prinsip otonomi dengan kesadaran penuh akan kewajiban dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, prinsip otonomi itu juga harus diterapkan dalam pengambilan sebuah keputusan dan tindakan yang sesuai serta meninggalkan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai atau norma moral tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip otonomi itu tidak hanya mengikuti nilai norma yang berlaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan kesadaran batin mengenai pihak terbaik untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu contoh dari prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini itu mereka tidak menggunakan kedudukan atau kekuatan yang dimiliki orang bersikap otoriter maupun seenaknya sendiri. Selain itu, pengusaha sukses mampu bersikap adil setiap karyawan, menoleransi perbedaan, berpikir terbuka, menguji jika melakukan kesalahan. Bahkan dalam etika bisnis untuk pemberian gaji kepada karyawan, gaji yang diberikan itu sudah sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing pegawai. Yang keempat yaitu contoh prinsip yang saling menguntungkan, yaitu penerapan prinsip saling menguntungkan ketika berinteraksi dengan pelanggan. Anda menyediakan produk yang berkualitas kepada para konsumen. Dengan begitu, konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dari keberadaan produk tersebut. Yang kelima yaitu prinsip contoh integritas moral. Nah, dalam pelayanan kepada konsumen, perusahaan itu harus menjaga integritas moral akan berupa memberikan pelayanan terbaik bagi para penggunanya. Sumber yang saya ambil dari Mercari Journal Manajemen Bisnis, contoh prinsip etika berbisnis oleh Arvin William Wiryantata. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan konsumen dan perusahaan. Dalam bisnis ini itu konsumen dianggap sebagai raja. Nah, jika Anda menginginkan bisnis berjalan dengan jangka panjang, untuk kasus yang paling ringan, konsumen yang merasa tidak puas hanya diam dan hal-hal buruk itu mengenai toko Anda. Dalam bisnis ini Anda mungkin besar akan sepi pengunjung. Oleh sebab itu, salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam bisnis ini adalah menjaga
hubungan baik dengan konsumen, hingga semakin meningkatkan kemungkinan bagi Anda itu konsumen akan loyalitas, produk yang ditawarkan juga akan laku dan tidak terjadi sia-sia. Untuk itu, hubungan merupakan proses interaksi antara dua pihak yang terus berkesinambungan. Tidak hanya itu, juga pihak yang terus berkesinambungan itu akan terjadi pada pasangan, keluarga, tetapi juga antara bisnis ke bisnis atau bisnis konsumen. Nah, hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan konsumen, seperti proses bersosialisasi pada kehidupan sehari-hari, sehingga hubungan yang baik tersebut akan menghasilkan keakraban. Nah, dari itu interaksi menjadi salah satu hal yang penting, cara yang paling sering dilakukan dalam hal ini, karena dari interaksi tersebut pemilik bisnis dapat mengetahui karakteristik dan kebutuhan yang diinginkan. Yang pertama dilakukan oleh bagian lain sesuai kebijakan. Yang pertama itu mengetahui karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dari adanya hubungan yang baik, pemilik bisnis mudah dengan banyaknya informasi, pemilik bisnis dapat memetakan bagaimana pola komunikasi, terus karakteristik, dan juga konsumen sendiri akan lebih terbuka dalam menyampaikan keluh kesahnya. Yang kedua yaitu meningkatkan pengakuan terhadap suatu produk, atau merupakan itu tingkat pengakuan konsumen terhadap semua suatu brand. Atau kita tentu mengenal, pasti kalian kan mengenal itu ya, brand Aqua. Nah, brand Aqua ini kan pasti sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jadi melibatkan pemilik bisnis itu dan konsumen di samping aktivitas marketing dan promosi lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kredibilitas bisnis. Di era digital ini kan banyak atau baik buruknya kredibilitas itu kan menjadi mana citra perusahaan jadi sangat buruk, karena hubungan antar perusahaan itu kan konsumen tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, jangan jadikan konsumen hanya sebagai sumber pemasukan, melainkan juga pihak yang memberikan kepercayaan pada produk, karena keakraban yang terjalin turut mempengaruhi persepsi, keyakinan, opini pada bisnis Anda. Sumber yang saya ambil itu artikel The Test, pentingnya membangun hubungan yang baik dengan konsumen dan perusahaan. Yang kedua yaitu pelayanan bertanggung jawab. Dalam menguraikan materi ini, itu bertanggung jawab sangat meliputi norma-norma hukum, norma moral, dan kebajikan internal. Tanggung jawab adalah sebuah perusahaan itu untuk mempertimbangkan dalam sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnisnya. Hal ini mencakup kepentingan stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, lingkungan, dan pemegang saham. Kedua konsep ini tuh perusahaan yang menjalankan bisnis dengan etika yang baik, akan juga sebaliknya perusahaan tidak memperhatikan etika bisnis, seringkali tidak memperhatikan tanggung jawab sosialnya. Dalam standar etika dan perilaku yang tinggi, memperhatikan hak dan juga kesejahteraan karyawan dalam lingkungan sosial dari kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu semua upaya nilai-nilai etika bisnis itu yang baik, sehingga perusahaan dapat mencapai kesuksesan, mensukseskan jangka panjang. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Nah, perusahaan atau CSR juga mencakup kesadaran terhadap dampak yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis. Nah, dalam hal ini itu mengurangi emisi. Dalam tanggung jawab sosial itu juga harus mencakup bagaimana perusahaan itu memperlakukan karyawan dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Selanjutnya dalam memberikan gaji dan juga tunjangan yang adil serta memperhatikan hak pekerja lainnya.
Misalnya program-program pengembangan masyarakat yang membantu meningkatkan kehidupan masyarakat. Nah, program ini itu dalam program pelatihan karyawan membantu meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja, serta kebijakan lingkungan itu yang mengurangi dampak bisnis. Namun tanggung jawab sosial tidak hanya sekedar pemberian sumbangan atau memenuhi kewajiban hukum. Nah, dalam hal ini itu setiap perusahaan atau dalam berbisnisnya itu memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan juga secara keseluruhan. Dalam aktivitas berbisnis ini, kalian pasti mengetahuinya ya, bagaimana memperhatikan nilai-nilai etika bisnis yang baik, lalu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, dan juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Sumber yang saya ambil dari Metro Inspirasiku oleh Kuncoro mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap konsumen. Nah, dalam perlindungan konsumen ini itu adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak sebagai contoh para penjual diwajibkan untuk menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dan sumber yang saya ambil yaitu dari Raja Herman, pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam era perdagangan bebas. Penjelasan materi yang ketiga, kali ini saya akan menjelaskan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, berikut ini beberapa materi penjabarannya. Yang pertama ada etika dalam pengambilan keputusan perusahaan. Nah, dalam pemimpin itu kan orang yang bertanggung jawab atas mengambil keputusan itu kan mempengaruhi perusahaan dan karyawannya. Dalam reputasi perusahaan serta kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu penting bagi seorang pemimpin untuk mempertimbangkan kayak etika seperangkat nilai atau prinsip moral yang berlaku manusia, serta standar yang menentukan perilaku yang benar-benar mengintegrasikan etika dalam mengambilkan keputusan pengambilan dari perusahaan mempertahankan reputasinya, dan juga membantu memimpin mengintegrasikan etika dalam pengambilan keputusan mereka. Jadi kita itu harus mengetahuinya. Nah, dari itu yang pertama kalian itu harus pahami nilai-nilai prinsip etika yang relevan. Dari itu pemimpin itu harus memahami nilai-nilai prinsip etika ini dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan mereka. Yang kedua, identifikasi resiko etika dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus mengidentifikasikan resiko etika ini dan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. Yang ketiga yaitu konsultasikan dengan rekan bisnis dan ahli etika pemimpin. Dari itu kan kalian pasti konsultasi ya dengan rekan bisnis dan ahli etika dapat membantu pemimpin mengidentifikasikan mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu tingkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dalam transparansi ini itu dapat membantu mencegah kecurangan dan korupsi dalam berbisnis. Keputusan mereka transparan itu kan dapat dipertanggungjawabkan. Penting untuk diingat bahwa setiap perusahaan yang diambil oleh pemimpin dapat mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, pemimpin harus mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan mereka dan bertindak sesuai nilai-nilai dan prinsip etika yang benar. Dalam definisi pengambilan keputusan itu proses penelusuran yang berawal dari latar belakang masalah, terus pengidentifikasiannya masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Begitu besarnya pengaruh kayak terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan itu tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi.
Tahapan-tahapan pengambilan keputusan itu diantaranya yaitu guna memudahkan pengambilan keputusan, maka diperlukan dibuat tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang mendorong terciptanya keputusan yang tepat. Nah, yaitu kita tuh harus mendefinisikan masalah tersebut secara jelas. Lalu secara bergegas dengan maksud agar tercipta sistematis yang lebih terarah dan terkendali. Memetakan setiap permasalahan tersebut itu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian selanjutnya diberikan dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Pengendalian dan pengevaluasian. Selanjutnya itu efektivitas manajemen terkait dengan pengukuran hasil secara periodik. Perlu pengendalian dan evaluasi keputusan itu terhadap objektif. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan etis, yang pertama yaitu gender. Dalam proses pengambilan keputusan ini tuh mempengaruhi hasil keputusan yang diambil secara etis. Gender dalam pengambilan keputusan tidak dibenarkan. Yang kedua yaitu filosofis. Pola pikir seseorang juga turut mempengaruhi hasil yang keputusan seseorang itu ambil dari pertimbangan masa lalu dan kajian kembali. Yang ketiga yaitu edukasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang akan diambil oleh individu tersebut. Yang keempat yaitu pengambilan dalam menghadapi sebuah permasalahan, dalam mencari sebuah solusi. Yang kelima, umur. Dari faktor umur atau usia itu memiliki keunggulan tersendiri dalam hal-hal pengambilan keputusan. Terkadang perbedaan usia itu dapat menghasilkan perbedaan kebajikan. Sumber yang saya ambil yaitu dari jurnal Undiknas, faktor pengambilan keputusan etis individu dan kelompok oleh Dewi. Materi berikutnya yaitu mengenai materi Good Corporate Governance. Nah, apa aja sih dalam pemahaman ini? Dalam pemahaman GCG atau Good Corporate Governance itu tujuan utamanya perusahaan itu meningkatkan nilai perusahaan, kemakmuran ekonomi para pemegang saham. Nilai perusahaan itu dalam persepsi pelaku pasar saham atau rasio-rasio keuangan, perusahaan menjadi salah satu penentu terpenting. Harga saham ini menjadi komponen misalnya dalam rasio PBV atau price per box value. Nah, kenapa setiap pemangku kepentingan harus menciptakan pola-pola hubungan yang konsumtif? Karena pemegang saham itu kan kreditor dan manajemen itu kan adalah pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pemegang saham itu akan cenderung memaksimalkan nilai-nilai saham dan memaksa manajer itu bertindak sesuai dengan kepentingan mereka atau melalui pengawasan yang mereka lakukan. Sumber yang saya ambil dari Binus University School of Accounting yaitu artikel Good Corporate Governance atau GCG dalam pedoman etika dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam prinsip ini itu kan tidak diterapkan salah satu saja, maka perusahaan itu dinilai tidak menerapkan GCG. Jadi prinsip itu harus diterapkan dari semua perusahaan. Nah, prinsip GCG itu terdiri dari istilahnya itu TARIV atau tarif. Mana yang pertama yaitu transparansi. Nah, dari ini untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan itu harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham. Yang kedua yaitu accountability. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan bahkan kinerjanya itu secara transparan dan wajar. Kepentingan perusahaan dengan tetap
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Yang ketiga yaitu responsibility, dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate. Yang keempat yaitu independensi. Jadi independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diinterferensi oleh pihak lain. Yang kelima yaitu fairness. Nah, perusahaan itu harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Nah, prinsip di atas itu dapat disimpulkan bahwa prinsip GCG maka tidak mengutamakan sisi perusahaan saja, melainkan seluruh pemangku kepentingan, baik shareholder dan masyarakat lainnya. Di sini saya mengambil dari sumber Binus University School of Accounting, artikel prinsip Good Corporate Governance. Materi yang terakhir yaitu mengenai Corporate Social Responsibility. Nah, dan juga temuan kasus ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi kesuksesan bisnis melalui prosperitas dan pengenalan mereka. Kepentingan lainnya itu menilai perusahaan dari bagaimana aktivitasnya berdampak pada komunitas ekonomi, lingkungan, dan masyarakat luas. Dengan kata lain, apakah itu peduli pada keterlibatan secara besar untuk menunjukkan sikap bisnis Anda terhadap masalah tersebut. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan adalah jenis pengaturan diri bisnis dengan tujuan akuntabilitas sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beberapa dapat merangkul CSR termasuk menjadi ramah lingkungan dan sadar lingkungan. CSR itu berkembang dari pilihan sukarela masing-masing perusahaan menjadi peraturan wajib di tingkat regional, nasional, dan internasional. Namun banyak perusahaan memilih untuk melampaui persyaratan gagasan berbuat baik ke dalam model bisnis mereka. Agar dianggap asli atau praktik perusahaan perlu diintegritas ke dalam budaya dan operasi bisnisnya. Mereka itu dapat mendeteksi kemunafikan perusahaan untuk memastikan keaslian CSR. Perusahaannya harus melihat nilai-nilai misi bisnis dan isu-isu inti dan menemukan inisiatif di mana selaras dengan tujuan budaya bisnis. Bisnis dapat dilakukan ini secara internal atau mengecewakan pihak ketiga untuk melakukan penilaian. Sumber yang saya ambil dari Business News Daily dalam penjelasan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya saya akan mengambil dari kasus CSR PT Freeport Indonesia terkait dengan tren bisnis yang sedang berkembang. Corporate Social Responsibility menjadi isu seringkali diperdebatkan ya. Nah, dalam dunia bisnis, konsep CSR ini bukan hal yang baru. Beberapa perusahaan telah melaksanakan sebagai suatu tindakan sukarela dalam konteks pelaksanaan etika bisnis. Dalam kaitannya, hal ini tuh telah menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, terutama di kalangan bisnis. Bahkan sudah masuk ke ranah kebijakan. Nah, CSR ini masuk dalam undang-undang penanaman modal dan perseroan terbatas. Hal ini pun disinggung secara tegas dalam rencana Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba. Tidak tersinggung sama sekali soal makna, nilai-nilai, dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Demikian salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu program CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui menyediakan klinik-klinik dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Selain itu kan pengembangan program wirausaha seperti ini kan di Komoro, Timika. Namun sekali banyaknya program CSR yang telah dilakukan tersebut, PT Freeport masih belum mengalami nasib baik. Betapa tidak PT Freeport ini itu
sejak tahun 1969 sampai saat ini, karena ulayat pelanggaran adat maupun kesenjangan sosial itu ekonomi yang terjadi. JCR membutuhkan landasan yang kuat untuk mengimplementasikannya. Ada 5 pilar aktivitas JCR, yaitu yang pertama, building human capital. Ini berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu straining economies. Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri, sementara komunitas di lingkungan miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya. Yang ketiga yaitu asistensi sosial, chasing, upaya untuk dalam masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik. Yang keempat yaitu encouraging good governance. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus mengacu pada GCG. Yang kelima yaitu protecting the environment. Perusahaan harus berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu membangun sumber daya manusia yang handal atau mengetaskan masyarakat kemiskinan, menjaga hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Nah, kesejahteraan masyarakat Anda itu beberapa hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan melalui program JCR. Ada 6 hal yang dapat dilihat perusahaan untuk menyelenggarakan program JCR. Yang pertama yaitu promosi kegiatan sosial, yang kedua pemasaran terkait kegiatan sosial, ketiga pemasaran ke masyarakat korporat, yang keempat kegiatan filantropi perusahaan, yang kelima yaitu pekerja sosial ke masyarakat secara sukarela, yang keenam yaitu praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial. Dengan komunikasi yang baik, maka masyarakat itu bisa mengupakan apa yang sebaiknya dilakukan terkait JCR, dan perusahaan juga dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta bagaimana cara mengatasinya. Dengan demikian, perusahaan itu akan dapat memilih salah satu atau lebih cara dan bentuk kegiatan untuk kepentingan masyarakat. JCR solusi kasus ini tuh dalam pasal 74 UU nomor 40 tahun 2007 terkait kewajiban JCR perusahaan yang terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib dilaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, terkait ini PT menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakannya. Dan sedangkan terkait ancaman pidana yaitu ayat 3 UU PT menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sumber yang saya ambil yaitu dalam penerapan corporate social responsibility perusahaan multinasional kepada masyarakat oleh Martin Chin dan kawan-kawan. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Benadita Ratri, NIM 2111100002994 dari kelas MC. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah etika akademik bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.